Halo, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti central auto lock. Pernah nggak kita mengalami yang seperti video ini? Ketika kita membuka kunci, dia terasa berbunyi krrrk, krrrk, seperti itu. Kita lihat di video ya. Nah, apakah yang rusak? Yang rusak ada central lock. Nah, di sini adalah penampakan central lock asli bawaan Chevrolet Spark. Bentuknya seperti ini. Cuman masalahnya di mana kita bisa mendapatkan alat ini atau spare part bagian ini? Pasti agak susah. Saya mendapatkan ini di all shop. Itu pun saya tidak beli karena harganya terbilang cukup mahal dibandingkan central lock universal. Central universal ini satu biji bisa dijual orang di all shop sekitaran 18.000. Kalau satu set paling murah kisaran harga 70 sampai 80.000. Itu yang biasa, tapi kalau yang lebih bagusan mungkin bisa lebih, harganya dari 100 ribuan. Nah, ini adalah penampakan central lock universal ini yang akan kita pakai. Oke, langsung saja kita ganti. Pertama kita buka obeng kembang atau obeng plus di bagian pintu yang central locknya rusak. Kita putar ke kiri, putar sampai lepas. Oke, setelah terlepas kita buka cover bagian atas terlebih dahulu sebelum kita membuka cover bagian bawah. Kita ngambilnya dari bagian atas pojok kanan seperti di video ini. Bagaimana kita untuk melepasnya bagian ini? Kita ambil bagian paling bawah pojok kanan. Karena di sini adalah bagian yang paling mudah dan paling ringan. Dia cukup ditarik saja, dia pasti akan terlepas. Seperti contoh pada video ini. Nah, setelah panel ini terlepas, kita buka soket Windows. Nah, kita buka dulu soketnya, power windownya. Setelah kita lepas, kita pinggirkan dulu panelnya. Setelah itu kita buka bracket panel tadi, panelnya power window. Kita buka. Skrupnya ada dua, atas dan bawah. Kita buka kedua-duanya. Kenapa kita harus buka? Karena kita akan melepas plastik putih ini. Bagian plastik ini akan kita lepas dulu sebelum kita memasang central lock atau auto lock universal. Nah, kita lepas. Setelah terlepas, di sini kita melihat ada sling lock door-nya atau sling kunci pintunya. Nah, kita akan memasangnya di bagian ini. Sebelumnya kita lepaskan soketnya, soket bawaan daripada central lock Chevrolet Spark. Kita lepas dulu. Untuk bagian pengancingnya, bagian soket ini ada di bagian bawah, tinggal kita centil ke arah luar, baru kita tarik ke belakang. Nah, ini adalah soketnya. Kita lepas dulu kancing bracket dari soket ini. Kalau kita lepas dari tempatnya ini, kita keluarkan, kita akan lebih leluasa untuk nyolokin kabel-kabel dari central lock universal nantinya. Oke, setelah itu kita lepas ini, yang bracket ini setelah dilepas kita pasang kembali. Nah, pastinya kita melepas ini, plastiknya juga sudah terlepas ke arah bawah ini seperti di video. Pasang aja bautnya bagian atas. Setelah itu kita ukur peletakan central locknya. Ukur umurnya sendiri, ini dirasa-rasakan saja ya tempat-tempat ininya. Terus kita bagian kawatnya kita lipat, kita tarik bagian atas seperti ini, kita di video. Oh ya, ini peletakan central locknya ini versi saya ya. Kalau untuk yang lain saya kurang tahu. Yang jelas ini adalah versi saya. Nah, seperti ini. Nanti arahnya akan ke arah depan sana. Jadi dari arah bawah bengkok ke atas, lalu bengkok ke arah depan. Itu ukur lagi, kan panjang dan jaraknya dirasa sudah pas. Tinggal kita lubangin nanti di bagian bracket panel windownya.
menggunakan bor. Nah, seperti ini. Kita bor. Nah, bornya sendiri saya menggunakan baut paso nantinya untuk penguncinya bagian bawah. Nah, berlubang. Kita keluarkan bautnya. Oke, kita pasang, tinggal kita ukur kira-kira pas. Tinggal kita lubangin lagi untuk tempat skrupnya di bagian atas ini. Di video kita bor. Untuk mata bor saya menggunakan baut paso ya, coba jaringan. Setelah itu kita masukkan skrupnya, langsung disambut oleh sentral lock universalnya. Kita masukin ke lubangnya. Kalau udah masuk baru kita tancepin. Setelah itu kita tinggal setel yang bagian belakang seperti contoh ini di video. Kita masukin skrupnya lagi yang di bagian belakangnya. Untuk besi yang saya lipat ini nantinya akan kita potong ya, kepanjangan. Nah, setelah itu kita coba kita masukin kawatnya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi akan tarik maju dan mundur. Nah, kita masukin. Nah, ini kita masukkan kawatnya itu di sela-sela lubang ini. Kita masukin seperti ini. Setelah masuk, kita ukur dulu ya nanti ya, sebelum kita kunci menggunakan skrupnya itu kita ukur dulu. Kita kancing dulu. Usahakan mentok ya, mentok di paling depan, karena kalau agak ke belakang dia bisa keganjal sama bagian belakang. Jadi nggak maksimal dia narik, atau kalau dorongnya dia bisa maksimal, cuman menariknya nggak bisa karena keganjal. Nah, ini kita ukur nanti. Kita rasa cukup, kita akan coba kencengin dulu. Cukupnya aja ya kencenginnya, karena kita akan coba dulu nantinya belum dipasang. Oke, selanjutnya kita akan pasang soketnya. Ini soket ujungnya akan kita potong. Jadi kita sisakan ujung kancingnya saja. Nah, lubang soketnya kita potong. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti besinya ini bisa masuk ke soket aslinya dari sprocket ini. Nah, seperti ini. Nah, dia masuk, kita dorong masuk di ke dalam. Nah, udah cukup kencang dia. Setelah itu kita coba. Nah, berfungsi. Nah, simpel bukan? Saya rasa ini bisa dilakukan oleh teman-teman semua, dan ini sangat mudah sekali. Yang penting kabelnya nggak kebalik. Nah, ini biru ke merah, terus hijau ke abu-abu. Kalau terbalik sih nggak apa-apa juga, cuman bentuknya nantinya harusnya ngunci jadi ngebuka, itu aja sih. Pastikan jangan sampai kebalik. Nah, untuk meyakinkan supaya nggak lepas, sini saya menggunakan lem. Nah, kita lem supaya lebih kokoh, biar nggak terlepas. Di sini saya tidak sama sekali tidak ada memotong kabel dari kabel aslinya, jadi saya langsung menyambung ke soketnya. Jadi harapannya tidak merusak ya. Jadi saya gunakan seperti ini saja, dan ini saya rasa sudah cukup aman karena sudah saya pakai 1 tahun ini, tidak pernah ada masalah. Ini adalah pintu ketiga yang saya ganti dengan metode yang sama dan cara yang sama. Nah, setelah itu, setelah selesai dicoba sudah cukup, setelah dicoba udah bisa, kita lepas kembali. Kenapa kita lepas? Karena kita akan memasangnya secara sempurna kembali seperti di awal. Nah, kita akan naikkan plastiknya. Lepas bagian atas. Setelah bagian atas skrupnya dilepas, kita selipkan, kita masukkan plastiknya ke rata, kita tarik. Kita rasa cukup. Baru kita pasang lagi skrupnya. Nah, ini untuk pemasangan skrup yang bagian central lock.
Jadi kita tancapin dulu, nanti kalau udah nongol di bagian dalam langsung kita rasakan, kita masukin ke lubang dari central lock itu sendiri sampai kencang. Kita pasang yang bagian belakang, sama caranya. Di balik ini ada central locknya, jadi dia terhubung ke central lock di bagian dalam. Pasang sampai kencang biar nggak goyang nantinya. Oke, setelah dirasa kencang kita pasang screw atas. Oke, atas bawah udah kencang, tinggal kita kasih double tip nantinya. Oh ya, kita kencengin dulu yang baik pakai buat taso penyangganya. Ini kita potong, kita potong pendek, enggak tampak. Nah, kita coba, pastikan fungsi. Setelah itu kita pasang lakban untuk merekatkan plastik, karena plastiknya udah kita lepas, jadi perekat yang asli udah nggak bisa merekat secara sempurna, dia sering lepas. Jadi kita lapis lagi dengan lem perekat double tip. Lalu kita masukkan soketnya, pastikan soketnya aman, tidak terjepit oleh jendela nantinya ketika kita power window ini kita tutup. Ini sudah selesai. Inspeksi dulu, kita pastikan. Oke, kita pasang soketnya, baru kita pasang panelnya. Panelnya terpasang. Ini masangnya agak susah bagian atas, sedikit aja sih susah. Kita ketok-ketok seperti ini. Kencengin, pasang lagi sekrup-sekrupnya. Terus kita kencengin. Kencangnya secukupnya aja, dirasa udah agak-agak kencang udah cukup, yang terlalu kencang nanti dull. Kita pasang lagi covernya. Oke, selesai, kita coba ya. Nah, berfungsi, bunyi sudah nggak ada lagi. Baik, terima kasih, mungkin itu aja video dari saya yang bisa saya bagikan di tutorial cara mengganti central lock universal. Terima kasih, bye bye, sampai jumpa, semoga bermanfaat.